Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sadaqallahu alazim. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat pada kita, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti risalah kenabiannya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema yakni akhlak dalam pandangan Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, hubungan manusia dengan dirinya, serta hubungan manusia dengan sesamanya. Hubungan manusia dengan penciptanya tercakup dalam masalah akidah dan ibadah. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri tercakup dalam masalah akidah, makan, minum, dan pakaian. Hubungan manusia dengan sesamanya tercakup dalam masalah muamalah dan hukubat atau sanksi. Lalu bagaimana dengan akhlak? Sebagaimana disebut di awal bahwa Islam mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang meliputi akhlak, makan, minum, dan pakaian. Akhlak bukanlah tabiat yang dibawa sejak manusia lahir. Sesungguhnya akhlak itu dibentuk dari luar, bukan dibentuk dari dalam dirinya sendiri. Di dunia ini ada 3 macam ideologi atau mabda yang membentuk akhlak seseorang. Ideologi atau mabda sosialis komunisme, ideologi kapitalisme sekularisme, dan ideologi atau mabda Islam. Masyarakat akan terbentuk akhlaknya. Apakah akhlak sosialisme, akhlak kapitalisme, atau akhlak Islam, sangat mempengaruhi di mana seseorang itu tinggal. Kalau seseorang itu tinggal di dalam negara-negara yang menjalankan sistem sosialis komunisme, maka disitulah akan terbentuk akhlak sosialis komunis. Jika seseorang itu tinggal hidup di negara-negara yang menjalankan aturannya dengan aturan kapitalisme komunisme, maka disitulah ia akan dibentuk akhlaknya dengan akhlak
kapitalis sekulerisme. Demikian Islam. Ya. Islam akan membentuk individu-individu yang di dalamnya dengan akhlak Islam. Ketika individu-individu itu hidup di negara Islam, maka istilah dia akan dibentuk dengan akhlak Islam. Dan Islam telah membentuk akhlak itu selama 1400 tahun, yang kemudian menjadi peradaban yang gilang gemilang dengan akhlak masyarakatnya, dengan akhlak yang mulia. Sesungguhnya Islam telah memberikan perintah kepada individu-individu, kepada kaum muslimin untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam membentuk akhlak agar umat yang memiliki akhlak yang mulia, Allah telah memerintahkan kepada kita untuk berbuat jujur. Bukan semata-mata jujur saja gitu ya. Orang kafir juga jujur, tapi kejujuran mereka tidak ada nilai ruhiyahnya. Berbeda dengan Islam. Ya. Perintah Allah itu ketika dijalankan akan bernilai ibadah, akan memiliki nilai ruhiyah. Oleh karena itu, perintah Allah untuk berbuat jujur, untuk berlaku amanah, maka seorang muslim wajib untuk menjalankan perintah itu. Dan ketika Allah melarang seseorang atau kaum muslimin untuk melakukan kecurangan, melakukan khianat, melakukan dengki, melakukan kemungkaran, maka wajib bagi seorang muslim untuk meninggalkan karena ini perintah larangan. Maka dengan demikian sebenarnya bisa dipahami bahwa akhlak itu akan tercipta pada diri seseorang ketika seseorang itu menjalankan perintah Allah ya, dan meninggalkan larangannya. Akan terbentuk akhlak. Tentunya tadi sedikit disampaikan terkait dengan masalah pakaian misalkan ya. Islam mengatur manusia dengan dirinya ini tercakup di dalamnya masalah pakaian. Ya. Ketika seseorang itu mengikuti perintah Allah ini, maka dia memiliki akhlak yang mulia. Contohnya misalkan seorang wanita diperintahkan oleh Allah untuk menutup auratnya. Ketika dia keluar dari rumah, Islam memerintahkan seorang muslimah ketika keluar rumah itu harus tertutup auratnya. Ada dua jenis pakaian bagi wanita, pakaian atas dan pakaian bawah. Pakaian atas itu adalah khimar, yaitu penutup kepala atau kerudung, dan jilbab, pakaian bawah yang longgar. Dua jenis pakaian ini harus dikenakan seorang muslimah ketika keluar dari rumah. Termasuk juga ini adalah dalam rangka apa? Untuk menjaga izzah seorang wanita. Ketika seorang wanita ini kemudian menjalankan perintah Allah, ketika keluar rumah menutup auratnya,
maka dia memiliki akhlak. Sebaliknya, ketika mereka keluar rumah dengan tidak menutup aurat, berpakaian selainnya pakaiannya orang-orang barat, maka sesungguhnya dia tidak memiliki akhlak. Demikian dalam perkara yang lain. Dalam masalah muamalah misalkan, Allah perintahkan kita untuk berbuat jujur, tidak mengurangi timbangan, berlaku adil, ya. Maka ini secara fakta dia memiliki akhlak. Tetapi ketika dia kemudian melakukan kecurangan, gitu ya, ketidakadilan, ya, kemunafikan, kemungkaran, maka dia bisa dikatakan tidak memiliki akhlak. Jadi intinya bahwa akhlak itu adalah dibentuk oleh akidah, ya, oleh akidah Islam. Kalau kita paham akidah, kaitannya dengan rukun iman yang ke-6, bagaimana konsekuensi rukun iman itu harus dijalankan. Ini akan membentuk akhlak, akan membentuk kepribadian pribadi yang memiliki saksi Islamnya yang agung. Jadi akhlak itu tidak maksudnya tidak muncul saat dia lahir. Jadi akhlak itu dibentuk, ya. Dan pembentukan akhlak yang baik itu adalah pembentukan dari mencipta manusia, alam semesta dan kehidupan, yaitu Al-Khaliq. Ya. Bagaimana kemudian kita yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang notabene akhlaknya tidak sebagaimana yang ada di dalam akhlak yang hidup dalam sistem Islam, ya, maka harus ada individu-individu, kelompok-kelompok yang kemudian mendakwakan Islam secara benar, tidak mendakwakan Islam dengan topik akhlak, ya, karena itu akan mengalihkan makna sebenarnya Islam, ya. Karena Islam itu tidak hanya sekedar urusan-urusan akhlak. Islam itu meliputi segala aturan hidup. Jadi ketika hukum-hukum Islam itu diterapkan, maka di situ akan muncul akhlak. Karena di dalam masyarakat itu ada perasaan, ada pemikiran, ada aturan yang adil yang harus diterapkan, maka sesungguhnya yang membentuk akhlak itu terbentuknya masyarakat itu, atau tegaknya masyarakat itu bukan karena akhlak, tapi tegaknya aturan. Nah, ketika aturan terus diterapkan, maka di situ akan muncul tegaknya akhlak. Nah, sekali lagi bahwa dunia ini ada 3 mabda ideologi itu, maka yang paling dominan untuk membentuk akhlak yang terbaik, yang agung itu hanya Islam, bukan yang lain. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa huwa la bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.